A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat tadi adalah ayat yang akan sering kita dengarkan dan kita tadabburi selama bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ayat inilah yang berbicara tentang kewajiban berpuasa seseorang. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang sudah mengaku beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian untuk melakukannya. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi gini teman-teman sekalian, dahulu orang juga berpuasa, bahkan sampai sekarang. Tapi goals mereka tuh apa gitu? Kita sebagai orang yang beriman, goals kita berpuasa adalah takwa. Jadi kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus, tanpa iman pun orang bisa melakukannya. Banyak orang-orang yang kuat menjalani diet misalnya, menahan diri untuk makan ini, untuk tidak makan siang, untuk tidak makan malam. Namun goalnya bukan ketakwaan. Nah, bulan Ramadan menjadi ajang untuk kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga untuk mendapatkan ketakwaan. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah bagaimana kita mendalami isi daripada bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, di masa pandemi ini banyak sekali ibadah-ibadah yang mungkin sulit atau mungkin sukar untuk kita lakukan di luar rumah. Seperti misalnya buka bersama, atau misalnya sholat tarawih berjamaah di luar, atau iktikaf di masjid. Ini sedikit lebih sulit dibandingkan tidak ada pandemi atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun apakah itu akan mengurangi makna Ramadan? Sungguh tidak. Di dalam rumah kita, kita mempunyai pintu-pintu surga. Ada ayah kita, ada ibu kita, ada abah kita, ada ummi kita, ada bapak kita, ada mama kita. Mereka berdua adalah pintu surga yang sangat luas, pintu surga yang sangat besar, dan pintu surga yang sangat tinggi. Kita bisa mendapatkan pahala melalui iktikaf, tapi banyak anak yang melakukan iktikaf di masjid namun lupa untuk berbakti kepada orang tuanya. Banyak anak yang traktir teman-temannya buka puasa namun dia tidak pernah menanyakan apakah orang tuanya buka puasa dengan enak atau enggak. Banyak anak yang keluar untuk sahur on the road, bagi-bagi makanan untuk fakir miskin di jalanan, tapi dia tidak pernah tahu bahwasanya ada seorang ibu yang lapar di dalam rumahnya. Kenapa dia lapar dalam rumahnya? Karena dia merelakan makanannya untuk dimakan oleh anaknya. Ingat, siapa yang bangun pertama kali ketika bulan suci Ramadan tiba? Ibu yang bangun pertama kali. Lalu ibu pula lah yang menyiapkan segala macam makanan. Tidak jarang seorang ibu ketika mengiris-iris, teriris pula jarinya. Tidak jarang seorang ibu ketika menggoreng, terkena pula minyak panas tangannya. Tidak jarang seorang ibu terkena kecelakaan ketika memasakkan sahur untuk kita anak-anaknya. Lalu setelah ibu, langsunglah sang ayah membangunkan anak-anaknya. Biasa juga yang melakukannya juga ibu. Membangunkan anak yang pertama dengan susah payah, karena anaknya susah untuk terbangun pada jam tersebut. Dengan bangunnya, lalu datanglah ke anak yang kedua. Terbangun anak kedua dengan susah payah. Datang ke anak yang ketiga. Terbangun anak ketiga dengan susah payah. Anak pertama tidur lagi. Begitu terus yang dilakukan orang tua ketika bulan suci Ramadan. Lalu turunlah kita bersama-sama untuk makan sahur. Ketika kita makan sahur, ternyata ibu yang bangun pertama kali, namun ibu pula yang makan terakhir kali. Ketika ibu sudah mau menyuap makanan ke dalam mulutnya, kata anaknya yang kecil, "Mama, aku pengen itu." Biasanya sang ibu enggak jadi memakannya, lalu memberikan kepada anaknya. Subhanallah. Surga apalagi yang kita cari? Surga itu terletak di dalam rumah kita. Pintunya ada di ibu kita.
bagaimana kita melihat perjuangannya, lalu bagaimana kita berusaha untuk membalasnya. Insya Allah kita akan membahasnya di episode selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga Allah terima amal ibadah kita.